Seiring dengan kebutuhan online yang semakin tinggi, maka salah satu aspek yang paling penting buat melengkapi saat ini adalah sebuah webcam. Nah, oleh karena itu, kali ini Pichel akan bahas sebuah webcam dari Digital Alliance yang bisa jadi rekomendasi buat teman-teman sekalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita mau bahas sebuah webcam dari Digital Alliance, yaitu Digital Alliance MyCam. Kenapa Pichel bahas begini? Karena banyak sekali nih di beberapa kondisi kita tuh butuh webcam eksternal, seperti contohnya laptop yang nggak punya webcam lah, ataupun mau video call pakai di PC. Oleh karena itu, ini bisa jadi buat perbandingan teman-teman sekalian yang lagi cari webcam. Untuk paket penjualannya sendiri sih ini tergolong polos banget ya, dengan dominasi warna hitam di kotaknya. Di bagian depan kita langsung menemukan penampakan produk di bagian tengah. Sedangkan di sisi kiri atas kita bisa melihat logo Digital Alliance dan nama produknya yaitu MyCam yang ada di kiri bawah. Dan di sisi kanan produknya kita bisa temukan beberapa highlight dari produk ini yang Pichel juga nanti akan bahas lebih spesifik di bagian fitur. Kalau di kiri kanan kotaknya sih ini hanya terdapat tulisan Digital Alliance yang berwarna abu-abu gelap, dan di atas kotaknya hanya terdapat tulisan MyCam dengan template yang sama. Nah, baru di bagian belakang lah terdapat detail spesifikasi dari MyCam ini, beserta juga dengan penampakan produknya lagi dan sosial media dari Digital Alliance. Dan di dalam paket penjualannya, isinya tuh tergolong polos banget lah, yaitu hanya terdapat sebuah flyer mengenai royalty rewards, unit kameranya itu sendiri, dan juga sebuah buku manual dan kertas garansi. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Secara tampilan produk, Digital Alliance MyCam ini memiliki tampilan yang plain dan nggak terlalu menonjol. Mempergunakan bahan plastik sebagai material utamanya membuat webcam ini juga terlihat biasa aja. Digital Alliance MyCam ini juga mempunyai desain kotak dengan sudut-sudut yang melengkung. Webcam ini sendiri terfokus pada bagian depannya saja, di mana terdapat kamera dan juga satu buah lubang untuk mikrofon di sisi kiri yang ditemani oleh dua buah LED, yaitu yang pertama LED indikator berwarna hijau, di sisi yang sama dengan mikrofon, di mana LED indikator berwarna hijau ini akan menyala pada saat webcam digunakan ataupun sedang aktif gitu. Dan juga satu buah LED indikator berwarna merah di sisi kanan yang akan hidup jika webcamnya ini tercolok dengan komputer ataupun laptop. Jadi dia akan hidup terus terlepas dia lagi dipakai atau enggak webcamnya. Kalau kita lihat di kamera tengahnya, ini tuh diapit oleh dua buah garis berwarna silver dan ada juga tulisan HD 1080p di sebelah kanannya. Selebihnya sih hanya ada kabel di bagian belakang dari webcamnya. Dan untuk kabelnya ini sendiri tuh memiliki panjang 1,5 meter dengan ujung USB Type-A berwarna silver. Bahan kabelnya pun masih yang biasa ya, dan belum braided ya teman-teman. Jadi secara durabilitas pun memang tidak sebaik dengan kabel-kabel braided. Modul webcamnya ini sendiri tuh ditopang oleh sebuah basis yang lumayan fleksibel, terutama dalam mengadopsi beberapa kondisi pemakaian. Pertama sih ada seperti bentuk setengah lingkaran yang memungkinkan kita untuk ngatur angle kameranya dengan lebih leluasa. Dan di bawahnya ada plate dari plastik yang bisa diatur angle-nya secara vertikal kalau kita mau taruh kameranya di meja seperti ini. Tapi kalau kita mau taruh di atas layar laptop ataupun monitor gitu, bisa juga nih dijepit dengan mempergunakan panel bawahnya ini. Nanti akan ada bahan lembut yang mencegah agar layar ataupun panel laptop ini tidak lecet saat menjadi penopang webcamnya. Ditambah lagi ada juga panel kecil yang bisa membantu menguatkan webcamnya agar nggak goyang-goyang ataupun oglek gitu saat kita pergunakan. Yang menariknya sebenarnya tuh di bagian bawah panel plastiknya ini juga ada mounting kepada tripod gitu. Jadi kita bisa lebih memiliki opsi yang bebas lagi untuk penempatan kameranya. Secara dimensi, untuk unit webcamnya ini sendiri tuh memiliki ukuran 3,4 x 8,7 cm dengan ketebalan 3,0 cm. Jika ditambahkan dengan base plastiknya ini sendiri tuh menjadikan total dimensinya 5,8 x 8,7 cm dengan ketebalan 6,4 cm. Dan beratnya ini sendiri adalah 108 gram. Dan dari segi desain yang kurang sebenarnya sih adalah privacy cover ya, yang nggak ditawarkan di produk ini. Beberapa produk kompetitor sudah menawarkan plastik cover yang simple gitu, at least untuk menutupi kameranya lah. Namun ini nggak nawarin apa-apa, jadinya ya agak gimana gitu. Untuk fitur webcam ini ya gunanya untuk bisa merekam video ataupun gambar, baik untuk disimpan ataupun dalam voice ataupun video call. Dan untuk webcam ini sendiri tuh mempergunakan modul kamera dari GLE Teknologi dengan model USB PHY 2.0. Gak ada informasi mendetail sih tentang kameranya ini. Yang kita tahu kameranya memiliki diameter 3,6 mm
dan memiliki resolusi maksimal hingga 2,0 megapiksel. Dengan demikian, webcamnya ini bisa merekam video hingga Full HD 1080p 30 fps ataupun mengambil foto dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Dan urusan viewing angle pun ini tergolong ya standar lah ya, dengan besaran 90 derajat. Yang menarik di sini adalah penggunaan manual fokus yang ditawarkan oleh webcamnya. Kalau biasanya kan webcam biasanya punya depth of field yang luas banget, sehingga kita nggak perlu atur lagi titik-titik fokusnya seperti itu. Nah, kalau ini, kita tuh harus atur sendiri fokusnya. Ini sih bisa jadi positif ataupun negatif ya. Buat kita yang males ataupun repot-repot atur fokus gitu, agak PR aja gitu harus atur fokusnya sendiri. Sedangkan buat kita yang memang suka oprek-oprek gitu ya harusnya sih nggak masalah. Tapi tetap aja, nggak usah ngarepin efek-efek bokeh dengan webcam begini ya, walaupun kita bisa atur titik fokusnya. Dan juga webcam ini sudah memiliki internal microphone yang bisa membantu kita buat berbicara saat video call seperti itu. Mikrofonnya ini hanya ada satu aja, dan Pichel juga nggak berharap banyak sih untuk kemampuannya. Dan daripada teman-teman penasaran ya, berikut ini Pichel coba tampilin hasil video dari webcam Digital Alliance MyCam. Jadi dia merupakan hasil video dari webcam Digital Alliance MyCam. Ini dalam resolusi Full HD 30 fps, dan ini kondisinya memang udah agak sore gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, sebenarnya sih secara sharpness agak kurang ya, ini kelihatannya kayak di sharpening secara digital dan juga ada beberapa noise, dan memang kelihatan untuk garis lurus tuh agak melengkung tuh, jadi kayak monitor di sini tuh jadi kesannya kayak monitor curve ya, padahal monitor rata gitu. Kalau untuk audio nggak tahu bagus atau enggak, tapi kalau cuma dengan single microphone begini dan juga nggak ada spesifikasinya sih harusnya nggak usah berharap banyak, tapi at least semoga suaranya masih bisa kedengaran. Oke, itu aja testnya, thank you. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kemampuan kameranya ini sendiri standar aja lah. Ekspektasi Pichel ketika kameranya sudah bisa resolusi Full HD harusnya lebih tajam, tapi ini malahan terkesan di sharpening secara software. Dan juga sekedar catatan lagi yang agak kurang ada di bagian audionya. Teman-teman bisa dengar tadi berasa mendem banget suaranya, dan nggak clear gitu. Sehingga akan sangat mengganggu banget kalau kita lagi meeting dan suara nggak jelas kedengeran. Pasti lawan bicara kita akan langsung banyak, hah? Apa? Gitu. Kesannya kayak webcamnya ala kadarnya gitu. Yang penting ada aja gitu. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, webcam Digital Alliance MyCam ini merupakan sebuah webcam yang mencoba peruntungan dalam kondisi saat ini. Dengan tingginya demand saat ini, banyak orang yang cari webcam untuk memenuhi kebutuhan online. Ekspektasi Pichel ke webcam ini sih jujur aja udah tinggi banget ya. Mengingat spesifikasi yang ditawarkan sudah Full HD, ditambah juga dengan nama besar dari Digital Alliance yang terkenal menawarkan unit kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Tapi sayangnya in reality, MyCam ini masih jauh dari kata oke menurut Pichel. Hasil kameranya yang biasa aja dan juga kualitas audionya yang mendem dan nggak clear menjadikan produk yang terkesan rebranding aja dari produk OEM lainnya. Ditambah nggak ada fitur tambahan seperti privacy cover yang tadi Pichel udah bilang, menjadikan terkesan ala kadarnya aja di webcam. Yang paling fatal sih sebenarnya bagian audio ya. Karena menurut pribadi Pichel, dengan audio yang jernih dan bagus walaupun gambarnya biasa aja, pasti akan jauh lebih positif impact-nya dibandingkan dengan gambar yang bagus tapi audionya jelek. Digital Alliance MyCam ini sendiri tuh dibanderol dengan harga Rp299.000 saat video ini Pichel buat. Harga yang Pichel bisa bilang berada di tengah-tengah lah. Nggak terlalu murah dan juga nggak terlalu mahal. Beberapa dari teman-teman sekalian mungkin menganggap, ya wajar lah harganya segitu, kualitasnya juga segitu. Tapi ada juga yang menganggap, aduh, gue bisa dapat lebih murah lagi dengan kualitas yang sama gitu. Ya tergantung teman-teman sekalian. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan webcam Digital Alliance MyCam. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat yang sudah menonton dan juga suka dengan video ini, pastikan kalian hit like dan jangan lupa share sama teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, kalau teman-teman sekalian yang suka game bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oke lah, bungkus.